Hi everyone, Afi here. Selamat tahun baru. Di video pertama saya di tahun 2021 ini, saya pengen ngasih tahu kalian my best of 2020. Jadi produk-produk skincare yang saya cobain di tahun 2020 kemarin yang menurut saya terbaik. Dan tahun 2021 ini pengen saya buka dengan sesuatu yang menyenangkan buat kalian, sekaligus sebagai ucapan terima kasih, yaitu giveaway. Yay! Kalau kalian pengen tahu produk apa aja yang saya pilih jadi best of 2020 dan detail mengenai giveaway-nya termasuk hadiahnya, tonton terus ya video ini. Sebenarnya di tahun 2020 kemarin itu saya nyobain banyak banget produk baru. Jadi ada banyak banget produk baru yang di-launch tahun kemarin, terutama dari brand lokal. Tapi seperti kita tahu, tahun 2020 kemarin itu adalah tahun yang challenging ya buat kita semua. Ada pandemi COVID-19 yang benar-benar bisa dibilang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Nah, karena itu juga, jujur aja, ada beberapa bulan di tahun kemarin itu yang saya nggak bisa terlalu fokus sama skincare. So even though I still was trying new products, tapi saya nggak bisa bener-bener yang fokus banget ngeliat satu persatu produknya, bener-bener pay so much attention, reaksinya ke kulit saya itu seperti apa, mempelajarinya dengan bener-bener detail. Jadi emang jujur aja sih beberapa bulan tuh banyak yang agak lewat, agak miss aja gitu. Jadi saya pakai, saya review, jadi nggak bener-bener nempel di memori saya. Walaupun bidang beauty itu adalah bidang pekerjaan saya, nyobain berbagai macam produk kecantikan itu juga part of my job gitu ya. Tapi ya namanya juga kondisi yang berbeda, yang belum pernah saya hadapi sebelumnya, belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan menurut saya sih normal banget kalau ada beberapa bulan, terutama di awal-awal pandemi ini yang emang kita susah fokus sama hal lain. We were just trying to survive, I guess gitu ya. Nah, walaupun begitu, menurut saya tetap aja ada beberapa produk yang memorable, yang sangat memberikan kesan ke saya, sehingga saya pilih untuk dimasukkan menjadi best of 2020 versi saya. Memorable-nya buat saya adalah pada saat saya nyobain produk-produk ini, saya tuh bener-bener yang kayak wow, impress banget gitu sama pengalamannya dan juga hasilnya di kulit saya. So that's what I wanted to share with you. Jadi kita mulai aja ya. Oke, produk-produk ini akan saya sebutin berdasarkan kategorinya ya, dari cleanser sampai moisturizer. Kita mulai dari first cleanser dulu. Jadi pilihan saya untuk best first cleanser di tahun 2020 ini adalah Gentle Hour Call It A Day Cleansing Balm. Kalau kalian udah nonton video saya yang ngebahas berbagai macam second cleanser dari brand-brand lokal, mungkin kalian ingat kalau saya juga masukin jelly cleanser dari brand Gentle Hour ini. Nah, tapi sebenarnya Gentle Hour itu punya satu lagi cleanser, tapi cleansing balm jenisnya ya, yaitu Call It A Day ini, dan saya suka banget. Dan ini waktu pertama kali saya pakai aja saya langsung suka banget karena bener-bener sensorinya tuh menyenangkan banget pas dipakai ya. Di dalam ini ada avocado dan almond oil. It feels very luxurious on the skin. Pada saat diratakan ke kulit, pada saat dipijat-pijat ke kulit, itu rasanya tuh menyenangkan banget ya. Kayak teksturnya tuh kayak mentega gitu yang langsung melt on the skin. Terus dia bener-bener bisa breakdown makeup kita gitu ya. Jadi makeup kita tuh bener-bener lumer pada saat kita pakein ini, dan setelahnya pas kita bilas itu kulit nggak kerasa kering sama sekali. Kerasanya tetap lembab, nyaman, dan bersih tentunya. Terus dia tuh pada saat kita pakai tuh kayak ada sedikit wangi-wangi alpukatnya gitu yang menurut saya enak banget gitu ya. Jadi intinya ini tuh cleansing balm yang kualitasnya udah oke banget, udah sejajar banget sama cleansing balm dari brand-brand luar, kayak dari brand-brand Korea gitu. Oh ya, satu lagi, kalau kalian itu kulitnya emang sensitif banget atau memang alergi sama alkohol atau sama fragrance, ini juga nggak pakai alkohol dan nggak pakai fragrance. Oke, next kita beralih ke second cleanser. Nah, second cleanser ini saya lumayan banyak ya nyobain yang bagus-bagus banget di tahun ini. Makanya sampai saya bikin video khusus mengenai second cleanser ini. Tapi kalau disuruh milih yang terbaik dari semuanya yang saya cobain tahun ini, mungkin adalah ini. Jadi Wardah Hydra Rose Gel to Foam Cleanser. Review lengkapnya sebenarnya udah kalian bisa tonton ya di video saya mengenai second cleanser. Cuma kenapa saya pilih ini sebagai best of 2020 karena menurut saya ini tuh cleanser yang
gentle banget, dia juga bikin kulit tetap lembab, nggak ada rasa kering ketarik sama sekali, pokoknya kulit tetap nyaman, juga bersih, seger, wanginya juga rose-rose yang enak gitu. Jadi agak susah menemukan kekurangan dari produk ini, terutama kalau kita tahu harganya. Harganya tuh super duper affordable, jadi kayak agak susah ngelawan cleanser ini. Apalagi cleanser itu kan sesuatu yang kita pakai rutin pagi dan malam hari, jadi of course kalau harganya affordable itu semakin senang lah ya kita. Jadi kalau menurut saya sih, saya akan rekomen ini ke banyak orang karena emang sebagus itu, dan udah banyak banget yang akhirnya pakai Hydra Rose Gel to Foam Cleanser ini dan mengaku kalau ini emang satu produk yang bagus banget kualitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke best toner and essence ya. Nah, kalau untuk toner atau essence, sepertinya pilihan saya untuk best 2020-nya adalah ini dia, Vautrepo Brightening Essence. Ini juga saya udah review di video terpisah. Biasanya saya itu kalau untuk hydrating toner, karena ini menurut saya masuknya ke hydrating toner ya, biasanya kalau dulu-dulu tuh saya selalu cari yang bener-bener thick gitu ya, yang pekat konsistensinya gitu, karena kulit saya itu kan kering. Cuma entah kenapa di tahun ini, akhir-akhir ini gitu lah ya, saya lebih cari toner itu yang lebih ringan sih gitu, yang memang dia lebih watery gitu ya, tapi juga tetap memberikan kelembapan di kulit. Saya masih pakai sih yang emang formulanya agak lebih thick, tapi itu biasanya malam hari. Kalau untuk pagi hari, siang hari gitu, saya lebih prefer yang watery. Nah, ini tuh menurut saya perfect banget konsistensinya. Jadi dia ringan, tapi pada saat dipakai itu menyegarkan, sekaligus melembabkan juga, mencerahkannya juga dapat banget. Dia juga perlahan-lahan bikin tampilan pori-pori kita tuh kelihatan kayak lebih mengecil gitu ya, karena di dalamnya ada niacinamide, ada rice ferment filtrate-nya, ada hyaluronic acid-nya. Jadi emang kandungan-kandungan yang ya itu tadi gitu ya, sifatnya itu menenangkan, melembabkan, bikin kulit lebih cerah, lebih berseri-seri gitu ya. Dan ini juga bener-bener satu toner atau essence yang enak banget di layer dengan berbagai macam produk gitu. Maksudnya setelahnya ini kita mau pakai serum yang misalnya bentuknya oil, atau serum yang gel, moisturizer yang agak lebih melembabkan misalnya, karena kalau saya kan kering gitu ya kulitnya. Nggak ada masalah karena dia cepat banget menyerapnya, jadi nggak ada rasa-rasa kayak peliket atau geser-geser atau peeling, itu nggak ada sama sekali. Jadi beneran saya sesuka itu sama produk ini. Ini udah habis, saya emang belum beli lagi karena masih banyak produk toner yang sekarang lagi saya cobain, but I definitely will buy this again karena memang saya suka banget sama produk ini. Oke, sekarang kita ke best serum ya. Ini jujur agak susah sih saya untuk milihnya, karena serum itu saya banyak banget cobain di tahun ini dan banyak banget yang bagus banget. Tapi kalau disuruh hanya milih satu yang menurut saya bener-bener wow gitu, saya akan milih ini. Jadi Paula's Choice 10% Azelaic Acid Booster. Azelaic acid ini adalah satu kandungan yang saya baru discover tahun ini dan saya suka banget, dan menurut saya nih tahun 2021 azelaic acid ini bakalan jadi ingredients yang ngetrend. Kenapa? Karena azelaic acid itu dia ampuh banget untuk membantu kulit yang sensitif dan kemerahan. Dia juga bisa mencerahkan kulit juga, bisa membantu untuk memudarkan bekas jerawat dan mencegah jerawat juga, macam-macam banget fungsinya. Dan ini masih bisa dibilang belum banyak ya produk yang menggunakan azelaic acid di dalamnya. Nah, kalau kalian udah ikutin saya lama ya, baik di YouTube ataupun di Instagram, pasti tahu kalau salah satu masalah terbesar saya itu adalah redness, karena kebetulan saya ada rosacea. Nah, waktu itu saya direkomendasikan oleh seorang dokter kulit untuk coba pakai azelaic acid. Sebenarnya kalau di Indonesia azelaic acid itu dikategorikan sebagai obat, jadi harus diresepkan oleh dokter. Dan memang tidak ada produk azelaic acid di Indonesia yang di bawah 20%. Nah, cuma kalau di luar negeri, produk azelaic acid yang dijual bebas itu ada. Salah satunya adalah ini, Paula's Choice. Ada juga yang The Ordinary ya, tapi itu saya belum pernah coba. Nah, kalau azelaic acidnya Paula's Choice ini dia 10%, dan di dalamnya juga ada salicylic acid, ada licorice root extractnya, ada allantoin, bisabolol, dan lain-lain. Nah, ini setelah saya coba dalam waktu mungkin sekitar sebulan, saya benar-benar bisa ngelihat secara signifikan kalau kemerahan di kulit saya itu berkurang banget. I've tried many products, dan ada sih memang produk-produk yang bisa mengurangi kemerahan di kulit saya, tapi biasanya sifatnya itu temporary gitu ya.
Sementara dengan azelaic acid ini saya ngerasa udahlah dia signifikan ngurangin merah-merahnya dan juga bertahan lama gitu. Maksudnya dia efeknya itu lama, bukan pada saat saya pakai aja gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur banget ketemu sama produk ini. Efek lainnya yang bikin saya seneng banget adalah ini juga somehow mencegah timbulnya jerawat, terutama hormonal acne. Jadi biasanya setiap bulan menjelang menstruasi atau pada saat PMS gitu ya, itu pasti ada jerawat muncul di kulit saya, entah 1, 2 gitu ya. Ini tuh sejak saya pakai ini, itu bisa dibilang nyaris nggak pernah muncul jerawat sih. Jadi saya cukup amazed dengan efek serum ini. Masih banyak yang pengen saya ceritain mengenai azelaic acid ini, tapi kayaknya pengen saya bikin video terpisah aja. Gimana? Setuju nggak? Oke, sekarang kita beralih ke eye cream. Dan untuk eye cream di tahun 2020 ini pilihan saya jatuh ke Peter Thomas Roth Retinol Fusion PM Eye Cream. Produk ini udah pernah saya bahas sekilas ya di salah satu video saya, tapi intinya ini adalah eye cream yang salah satu kandungan aktifnya itu adalah retinol, dan ini memang ditujukan untuk mata yang udah menunjukkan tanda-tanda penuaan ya, kayak garis-garis halus, wrinkles, atau mata yang kelihatan lebih turun, nggak fresh gitu ya. Dan saya sih ngerasa pakai produk ini itu ngaruhnya yaitu tadi bikin mata tuh kelihatan kayak lebih cerah, garis-garis halus juga samar, walaupun tentunya nggak hilang sama sekali gitu ya. Dan ini memang mungkin efeknya itu nggak langsung, jadi saya udah mau habis pakai 1 botol ini dan ngerasanya itu kayak baru sekarang ini ngelihat bahwa oh iya ya, ternyata area mata saya itu pada saat saya senyum misalnya gitu, garis-garisnya itu tidak dalam sebelumnya gitu, walaupun tentunya itu tadi gitu ya, bukan yang hilang sama sekali, tapi kelihatan lebih memudar. Yang bikin saya juga suka sama eye cream ini, dia nggak bikin iritasi sama sekali, nggak bikin milia, nggak rasa berat gitu ya, pokoknya nyaman banget pakai ini. Tentunya ini saya pakai malam hari aja gitu ya, karena kalau siang hari saya menghindari produk yang ada retinolnya, dan juga saya pakai yang lebih ringan biasanya gitu. But I just feel like kalau saya pakai ini di pagi harinya tuh saya bangun, kulit area mata saya itu lebih kelihatan refresh dan nggak capek, nggak puffy juga. Harganya memang nggak murah, ini emang produk yang mahal, cuma kalau buat saya sih worth it ya, karena untuk umur saya segini, menurut saya emang dibutuhkan eye cream yang lebih kerja keras gitu untuk mengatasi tanda-tanda penuaan di sekitar mata, terutama mata itu kan kayak our focal point gitu ya. Jadi kalau misalnya kita matanya tuh kelihatan capek, kelihatan kuyu, itu paling cepat membuat kita tuh kelihatan nggak seger gitu. Jadi ya walaupun mahal, kalau ini habis sepertinya saya akan rela untuk beli lagi, unless saya ketemu alternatif eye cream yang juga menggunakan retinol yang harganya lebih bersahabat. Saya coba akan cari, nanti akan saya share ya hasilnya ke kalian. Yang terakhir saya akan bahas moisturizer, dan menurut saya moisturizer yang paling oke yang saya coba di tahun 2020 adalah ini dari The Face Shop, namanya adalah Yehuadam Pure Brightening Cream. Nah, kalau untuk urusan krim atau moisturizer itu saya sebenarnya cukup banyak nyobain yang kualitasnya tuh bagus gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang istimewa dari krim ini adalah dia itu perpaduan antara teksturnya, rasanya di kulit, sama hasilnya itu tuh kayak almost perfect gitu buat saya. Jadi ini tuh tipe krim yang melembabkannya sih melembabkan banget, tapi dia di kulit itu nggak ada rasa yang lengket atau basah banget gitu. Jadi somehow pada saat udah dipakai dan diratakan ke kulit, ya udah dia tetap kayak kulit kita tuh kerasa kayak agak sedikit matte gitu ya. Tapi dia bukan produk yang mattifying ya, karena melembabkannya sih melembabkan banget. Terus nggak lama setelah saya pakai ini tuh kerasa banget kalau kulit saya itu lebih cerah. Jadi udahannya pas bangun tidur, kulit saya itu kelihatan plump, well moisturized, well hydrated, dan cerah, glowing gitu. Ini tuh tipe produk yang pada saat habis itu saya bener-bener ngerasa sedih gitu loh, yang kayak ya habis produknya gitu. Dan sejujurnya semua produk dari line ini, jadi dari Yehuadam line yang ini, yang warna putih silver ini, itu bagus-bagus banget, dari mulai tonernya, terus serumnya, emulsionnya, sampai krimnya ini emang beneran sebagus itu sih. Jadi kalau kalian mungkin pengen cobain produknya The Face Shop dan nggak tahu yang mana ya, terutama kalau kalian tuh cari yang buat anti-aging atau buat brightening, saya rekomen cobain ini deh. Terserah mau cobain entah itu tonernya atau serumnya atau emulsionnya, mungkin kalau kalian kulitnya tuh lebih ke arah berminyak gitu ya, but I really like the whole line, terutama krimnya ini. Oke, itu tadi best of 2020 saya. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya masih banyak banget produk yang bagus-bagus banget yang saya cobain di tahun 2020 ini. Tapi kalau cuma disuruh milih beberapa aja yang bener-bener ngasih impression yang sangat memorable buat saya, yaitu tadi produk-produknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke giveaway.
Jadi saya sebenarnya mau berterima kasih banget sama kalian atas supportnya selama ini. Honestly, tahun 2020 kemarin itu saya nggak terlalu banyak punya plan atau goal gitu ya untuk YouTube channel ini, karena saya juga sebenarnya punya beberapa pekerjaan lain gitu ya di luar managing YouTube channel ini. Saya juga punya 2 bisnis yang baru dimulai, udah gitu tentunya kena imbas dari pandemi juga gitu. Jadi managing semuanya itu dalam waktu yang bersamaan, sementara ada kekhawatiran soal pandemi juga, terus saya juga harus membiasakan diri dengan kondisi baru di mana anak saya juga sekolah dari rumah gitu ya. It wasn't easy, but I still feel lucky enough bahwa tetap aja channel ini tuh bisa growing, and of course it's thanks to you gitu, karena kalian mau subscribe, ngasih komen, nge-like video-video saya, dan juga kasih berbagai macam masukan untuk channel ini agar lebih baik lagi. Jadi sebagai salah satu bentuk dari rasa terima kasih saya pengen ngasih giveaway, dan giveaway kali ini mungkin bisa dibilang giveaway terbesar yang pernah saya bikin karena total hadiahnya itu adalah 5 juta rupiah. Jadi saya ada 5 paket beauty products yang mau saya bagiin ke kalian, jadi nanti akan ada 5 pemenang. Hadiahnya adalah ini. Nanti detail dari hadiah dan paket-paketnya ini akan saya taruh di description box di bawah ya. Nah, sekarang caranya gimana ikutannya? Gampang banget. Pertama, kalian tentunya harus subscribe ke channel ini dan juga follow saya di Instagram di @afiasegaf. Kemudian tulisin dong di comment box di bawah, menurut kalian produk yang jadi best of 2020 kalian tuh apa sih? Produknya sendiri nggak usah sebanyak yang tadi saya sebutin. Kalau misalnya cuma mau sebut 1 aja nggak apa-apa, atau mau 2, mau 3, terserah, boleh-boleh aja. Itu aja tulis di comment box di bawah. Dan terms and condition lainnya nanti akan saya tulis di description box di bawah ya. Thank you so much for watching everyone. Sekali lagi selamat tahun baru. Tentunya kita berdoa supaya tahun 2021 ini kondisinya membaik untuk kita semua, dan semoga kita juga diberi kesabaran dan kekuatan untuk melewati apapun tantangan yang akan kita hadapi ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and good luck for the giveaway. Bye!